Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi ta'allumi darsil lughah al-arabiyyah ma ustadzah Nadia. Wal an ayyuhat talabah, sanadrusu an fi'il madhi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua selalu diberi kesehatan. Dan hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Saya kira dari kalian sudah ada yang tahu ya apa itu fi'il madhi. Baik, fi'il madhi adalah kata kerja lampau atau kata kerja yang digunakan untuk kegiatan yang telah dilakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu kegiatan dan kita ingin mengungkapkannya, maka kita akan menggunakan kata sudah ya. Saya sudah pergi, dia telah pergi. Nah, ketika kita mengucapkan kata itu dengan bahasa Arab, maka yang kita pakai adalah fi'il madhi. Ya, kita lihat contohnya. Dia telah pergi. Ya, karena laki-laki maka kembali ke dhamir huwa menjadi dhahaba. Dia untuk perempuan menjadi dhahabats. Bisa dilihat perubahan bentuknya? Ya, betul sekali. Yaitu diakhiri atau ditambahi akhirnya dengan huruf tak sukun, dhahabats. Kalau saya yang sudah pergi, maka akhirannya berubah menjadi tu, dhahabtu. Ya, berubah-ubah sesuai pelakunya. Jadi bentuk fi'il dalam hal ini madhi juga berubah juga untuk mudhari ya. Untuk hari ini kita akan belajar fi'il madhi saja, akan berubah sesuai pelaku atau siapa yang melakukan, seperti contoh di atas. Nah, maka harus diperhatikan perubahannya seperti apa, karena setiap pelaku akan mempengaruhi perubahan fi'ilnya. Baik, berikut adalah contoh perubahan fi'il sesuai pelaku atau domir, kata ganti ya. Jadi di sebelah kanan sudah ada gambar ketika si wanita ini menjelaskan dia telah pergi, maka menggunakan dhahaba karena menjelaskan dia laki-laki. Kemudian sebelahnya ketika laki-laki itu menjelaskan dia perempuan, maka berubah menjadi dhahabats. Kemudian ada yang saling bercakap-cakap ya. Anta, ini berarti yang perempuan berkata kepada yang laki-laki, kamu laki-laki ya, anta menjadi dhahabta. Kemudian sebaliknya, kalau ke perempuan berarti anti menjadi dhahabti. Kemudian untuk saya menjadi dhahabtu, dan kalau kami atau kita menjadi dhahabna, nahnu ya. Nah, sebelah kiri ini adalah penjelasannya. Huwa dhahaba, hiya dhahabats, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ini beberapa contoh domir yang mempengaruhi perubahan fiilnya ya. Silakan diamati bagaimana perubahan mulai dari huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Yang berubah hanya di huruf akhirnya saja. Dhahaba adalah kata aslinya ya, fiil aslinya tidak berubah, itu semua untuk dia. Kemudian ketika hiya ditambah tak belakangnya untuk kamu laki-laki ya. Anta menjadi dhahabta, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Kami yang pergi ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih lengkap lagi. Perubahan fi'il madhi untuk seluruh dhamir, karena ini sudah kelas 11 ya. Jadi kita akan mempelajari seluruh perubahan fi'il madhi yang berjumlah 14 dhamir ya. Kata berjumlah 14 kata ganti. Sekarang kita lihat perubahan fi'il madhi untuk orang ketiga atau lil ghaib. Orang ketiga berarti dia ya. Ada dia, ada mereka berdua, ada mereka banyak. Kemudian dia perempuan, mereka berdua perempuan, dan mereka banyak perempuan. Ya, itu kita sudah sering sekali dengar. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, kita lihat perubahan bentuk fiilnya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabats,
Dhahabata, dhahabna. Nah, ini berubah sesuai dhamir pelakunya ya. Ketika yang pergi Fatimah, berarti yang dipakai adalah dhahabat. Ketika yang pergi Ahmad dan Hasan, berarti yang dipakai mereka berdua, dhahaba. Kalau yang pergi murid-murid perempuan, banyak ya, berarti kembali ke mereka banyak perempuan nih, hunna menjadi dhahabna. Perubahannya hanya ada di akhir. Diperhatikan ya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dan selanjutnya. Sekarang kita coba rubah untuk kata jalasa, yang artinya duduk ya. Dia duduk. Kalau laki-laki, jalasa. Kalau huma, jalasa. Hum, jalasu. Hiya, jalasat. Huma, jalasata. Hunna, jalasna. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya untuk perubahan fi'il madhi untuk orang kedua, lil mukhatab. Orang kedua adalah orang yang diajak berbicara. Kalau kita berbicara dengan orang kedua berarti ada kamu, satu orang, kamu berdua, atau kalian, banyak ya. Laki maupun perempuan. Untuk bahasa Arab ada perbedaannya. Nah, ini domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita lihat perubahan fiilnya. Anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna. Ya. Perubahannya tetap ada di belakang ya. Kemudian kita coba rubah untuk kata jalasta, duduk ya. Kalau jalasta kamu duduk, kembali ke anta. Kalau antuma, jalastuma, antum, jalastum, anti, jalasti, antuma, jalastuma, antunna, jalastunna. Ya, banyak ya, tapi nanti pelan-pelan pasti akan hafal ya. Nanti seiring kita pakai pasti lama-lama akan kita hafal. Nah, terakhir adalah perubahan fi'il madhi untuk orang pertama, yaitu mutakallim, orang yang berbicara. Hanya ada dua dhamir, yaitu ana dan nahnu. Ana menjadi dhahabtu, nahnu menjadi dhahabna. Sekarang kita coba untuk kata duduk. Saya duduk, jalastu. Kami duduk, jalasna. Ya, begitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Perubahan-perubahan fi'il madhi mulai dari ghaib untuk orang ketiga. Kita baca dari awal ya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Terakhir, dhahabtu, dhahabna. Ini perubahan-perubahannya yang harus pelan-pelan kalian hafal. Nah, sekarang kita lihat di contoh penggunaan sehari-hari. Kita sering sekali mengucapkan kata-kata ini ya. Contoh, ibuku pergi ke Surabaya kemarin. Karena kemarin berarti sudah dilakukan, sudah pergi. Jadi kita gunakan fi'il madhi. Ibuku pergi. Kita pakai kata pergi itu dhahaba. Yang pergi siapa? Ibuku perempuan. Oh, berarti ditambah dengan tak menjadi dhahabat. Jadi dhahabat ummi ila Surabaya bil amsi. Ya. Yang kedua, saya sudah minum obat. Oh, sudah minum. Nah, karena ada kata sudah, berarti kita harus pakai fi'il madhi. Minum apa bahasa Arabnya? Syariba. Nah, kalau saya yang minum, tadi di atas sudah dijelaskan kalau saya belakangnya tu. Berarti syariba menjadi syaribtu. Saya sudah minum obat menjadi syaribtu ad-dawa. Contoh ketiga, ini kita sering sekali tanya ya.
Kamu sudah makan? Kamu sudah ngerjakan PR? Kamu sudah sholat dan lain-lain ya. Nah, kalau ada kata sudah berarti kita pakai, walaupun kita menaikkan sudah atau belum ya, jadi kita pakai fi'il madhi. Makan itu akala, kalau kamu berarti laki-laki, dipakai tak belakangnya menjadi akalta. Hal akalta, apakah kamu sudah makan? Kalau jawabannya saya sudah makan berarti akaltu ya. Contoh keempat, pada bulan lalu teman-temanku bepergian ke Mekah. Nah, bulan lalu sudah pasti pakai fi'il madhi ya, karena sudah dilakukan. Fi syahril madhi asdiqai, teman-temanku, dhahabu ila Mekah. Kenapa pakai dhahabu? Karena yang pergi banyak teman-temanku ya, dan ini kembali ke orang ketiga bil ghaib. Jadi pakai hum. Dhahabu ila Makkah. Nah, yang terakhir, ini yang sering kali kita ucapkan sehari-hari di kelas ya. Apa kalian sudah paham? Ya, kami sudah paham. Nah, kita selalu pakai ini. Hal fahimtum? Fahimna. Nah, ini juga penggunaan fi'il madhi ya. Kalian sudah paham? Fahimtum? Kami sudah paham, fahimna. Nah, kenapa na? Karena kami yang ditanya. Nah, ketika yang ditanya hanya satu orang misalnya, hai Zaki, apakah kamu sudah paham? Karena hanya kamu kan anta, berarti fahimta ya. Hal fahimta ya Zaki? Nah, berarti Zaki harus menjawab seorang diri, iya saya sudah paham Ustazah. Berarti bukan fahimna, karena cuma satu orang, saya. Yang benar menjadi fahimtu ya. Jadi berubah sesuai dengan siapa yang ditanya, banyak atau satu orang, kemudian yang menjawab juga siapa. Begitu sudah bisa dipahami. Hari ini kita insya Allah akan memahami setelah ini penggunaan dari fi'il madhi ya, sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, dan juga penggunaannya sesuai dengan pelaku. Jangan lupa disesuaikan dengan pelaku atau domirnya. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Semoga dimudahkan untuk memahami, dan di lain kesempatan kita akan berlatih untuk bisa menggunakan fi'il madhi itu sesuai dengan struktur kaidah, kemudian sesuai dengan bentuk yang harus dipakai dengan pelaku yang sudah ditentukan ya. Taib, syukran. Nahtatim bikiraati alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.